belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu absen terlebih dahulu ya. Masuk semua? Masuk. Baiklah, kesepakatan di kelas kita ini masih ingat? Masih. Coba, apa yang pertama? Tidak ada apa-apa. Yang kedua? Belajar dengan baik. Yang ketiga? Belajar dengan tertib. Yang keempat? Berbicara yang sopan. Ya, itu kesepakatan belajar di kelas bimbingan konseling ya. Yang pertama, tidak terlambat masuk ke kelas ini. Yang kedua, belajar dengan baik. Yang ketiga, belajarnya dengan tertib dan berbicara yang sopan. Baiklah, pemberian layanan kali ini Ibu akan membahas tentang bahaya merokok. Ada yang pernah melihat orang dewasa merokok atau anggota keluarga yang merokok di rumah? Saya, Bu. Wawan ceritakan tentang pengalaman singkatnya. Bagaimana Wawan? Saya pernah merokok di rumah, Bu. Baik, Wawan sudah bercerita tentang pengalaman singkatnya dulu. Ada lagi yang mau bercerita tentang pengalaman singkatnya yang pernah melihat merokok di rumahnya? Saya, Bu. Saya juga pernah merokok di rumah. Oh iya, terima kasih Kevin telah bercerita juga tentang pengalaman singkatnya. Ada lagi yang pernah melihat orang dewasa merokok di rumah? Saya, Bu. Oh iya, pernah melihat siapa Sansa? Pernah melihat bapak saya. Oh iya, oke, berarti makanya Sansa rokok juga ya. Oke, terima kasih pada anak-anak yang telah bercerita pengalaman singkatnya. Kita melihat orang yang pernah merokok. Ada satu pertanyaan ini. Apa sajakah bahaya kesehatan bagi yang merokok? Ada yang tahu? Ya, dia bagaimana? Merokok bisa menyebabkan kanker paru-paru. Ya, oke, bagus. Nah, siapa lagi yang mau jawab? Ya, Dina? Merokok bisa menyebabkan sakit. Betul. Ada lagi yang mau jawab? Aisyah? Betul. Semuanya betul ya. Jadi, memang merokok itu sangat berbahaya, beresiko, yang sangat beresiko terhadap kesehatan, terutama penyakit paru-paru. Merokok juga bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan penyakit jantung koroner, juga bisa menyebabkan gangguan pernapasan seperti asma ataupun bronkitis akut. Mari kita tingkatkan kesadaran tentang bahaya ini. Dan mari kita menjauhi merokok agar hidup kita lebih sehat dan lebih baik lagi. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar siswa mengetahui baik jangka pendek maupun jangka panjangnya dari bahaya merokok. Kita telah membentuk kelompok belajar disesuaikan dengan minat dan gaya belajarnya masing-masing. Ada yang gaya belajarnya secara auditori, ada yang visual dan kinestetik. Silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan menjelaskan materi tentang bahaya merokok melalui presentasi PowerPoint dan kalian nanti akan diberikan tampilan video ya. Baik, silakan menyimak ya. Bahaya merokok ya. Mengapa merokok itu sangat berbahaya? Karena merokok, di dalam merokok itu terdapat zat-zat yang berbahaya ya. Di antaranya ada bahan-bahan kimia dan ada zat adiktif. Zat adiktif itu zat yang membuat ketergantungan. Jadi orang yang merokok akan merasa ketergantungan. Jadi kalau sudah pernah mencoba itu ingin mencoba lagi. Mengapa
rokok itu berbahaya ya, apalagi untuk pelajar. Karena di dalam rokok itu terdapat bahan-bahan kimia, terdapat zat adiktif ya. Zat adiktif itu menyebabkan ketergantungan. Jadi orang yang pernah merokok jadi ingin merokok lagi. Karena itu ada mengandung zat adiktif. Selain itu juga rokok itu mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya. Ya, di dalam zat rokok juga terdapat bahan yang bersifat karsinogenik yang menyebabkan kanker. Zat-zat yang berbahaya yang terdapat dalam rokok diantaranya ada tar, ada nikotin. Itu tar itu yang menyebabkan penyakit kanker paru-paru, banyak menyebabkan berbagai penyakit ya. Nikotin itu yang menyebabkan ketergantungan itu, mengandung karbon monoksida, mengandung sianida, formaldehid, arsenik, nitrosamin dan lain-lain. Besarnya bahaya merokok sebenarnya bukan tidak disadari oleh para perokok. Hal ini karena sudah ketergantungan. Padahal di rokok kalian pernah lihat ya, ada peringatannya kan, ya bahwa merokok itu dapat menyebabkan penyakit kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin. Sebenarnya sudah diperingatkan oleh pemerintah juga. Tetapi kenapa tidak bisa lepas? Karena sudah ketergantungan, walaupun tahu rokok itu sangat berbahaya. Dampak bahaya merokok bagi kesehatan itu bisa secara jangka pendek, bisa jangka pendek. Dampak bahaya merokok bagi kesehatan jangka pendek, diantaranya asap rokok menyebabkan saluran napas menyempit yang berlangsung antara 30 sampai 40 menit. Asap rokok melumpuhkan peralatan pembersih pada saluran napas yang menyebabkan napas sesak. Bahan-bahan beracun dari asap rokok diserap oleh darah masuk ke seluruh tubuh sehingga menimbulkan pusing dan sakit. Nah, kalian ketahui juga bahwa merokok itu bukan hanya berbahaya untuk yang perokoknya saja. Kalau kalian berada di sekitar orang-orang yang suka merokok, asapnya kalian hirup sama berbahaya. Juga ada kalian juga berarti sama walaupun tidak merokok harus menghindari orang-orang yang merokok karena asapnya berbahaya. Ya. Dampak bahaya merokok bagi kesehatan dalam jangka panjangnya apa? Yang pertama, terjadi gangguan fungsi paru-paru secara potensial, menyebabkan produksi lendir pada saluran napas berlebihan setelah kurang lebih 15 tahun. Penyempitan saluran napas yang menetap dengan gejala sesak napas. Yang keempat, sebesar 80% dari pengaruh rokok dapat mengakibatkan kanker. Yang kelima, memperbesar tingkat penyempitan pengerasan pembuluh darah. Bagaimana cara mencegah bahaya merokok? Yang pertama yaitu menghindar berkumpul dengan rokok. Yang kedua, menyadari akan bahaya dari merokok. Jangan malu mengatakan bahwa kamu bukan merokok. Gak usah gengsi kalau ada teman nih mau rokok, bilang aja nggak mau, nggak merokok. Harus berani mengatakan tidak, jangan solider. Malu nanti mengatakan banci dan itu. Ya. Yang keempat yaitu memperbanyak melakukan hal positif. Contohnya apa? Melakukan hal yang positif itu daripada kalian merokok dengan teman-teman berkumpul nongkrong tidak berguna, lebih baik apa? Lebih baik membantu pekerjaan di rumah, kerjaan orang tuamu banyak, pekerjaan tugas sekolah. Kalau di sekolah aktif kegiatan ekstrakurikuler itu lebih bermanfaat. Itu ya materi tentang bahaya merokok. Supaya kalian lebih memahami lagi tentang bahaya merokok, Ibu akan menyajikan video yang share dari YouTube ya. Silakan kalian tonton dan simak. Kita semua kenal dengan yang namanya rokok, dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi Oke, kalian sudah menyimak tentang bahaya merokok melalui video ini. Selanjutnya ada praktek untuk mengetahui tentang bahaya merokok. Ya. Tapi sebelumnya, supaya kalian tetap semangat, yuk stripping dulu. Bagaimana? Supaya kita tetap semangat ya. Tepuk semangat.
apakah rokok ini berbahaya atau tidak. Ada 3 alat yang Ibu siapkan. Botol yang kosong, ya. Ini yang diberi lubang, ya. Yang kedua 1 batang rokok dan tisu. Tentu untuk menyalakannya ada koreknya, ya. Ya, kalian bisa lihat dari sepotong ini yang cuma seperempat dari rokok. Apa yang kalian lihat? Berwarna kuning. Warna kuning ini adalah zat yang berbahaya yang terdapat di dalam rokok. Ini 1 batang, enggak 1 batang, malah hanya seperempat batang saja sudah menyimpan noda kuning. Apalagi kalau merokok bertahun-tahun, bagaimana tidak menempel di paru-paru, bagaimana tidak akan menempel di gigi jadi warna kuning, di kuku jadi warna kuning. Jadi PT kali ini membuktikan bahwa dalam rokok itu terdapat zat-zat bahan kimia yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Tugas pada kalian, beri waktu kalian selama 15 menit, ya. Tugas untuk kelompok ini, silakan kalian membuat poster atau mau kartun, karikatur atau punya gambar atau mau komik gitu, ya. Pokoknya menggambar tentang bahaya merokok. Ya, untuk kelompok yang kalian silakan buka HP-nya atau laptopnya, silakan buka YouTube untuk melihat tayangan video supaya kalian lebih memahami tentang bahaya merokok. Setelah itu, nanti kalian tulislah, catat di kertas poin-poin penting bahaya dari merokok. Untuk kelompok ini, kalian tadi telah mempraktekkan tentang bahaya merokok, kan? Sekarang kalian catat saja bahaya dari merokok. Silakan. Silakan kalian isi angket yang akan Ibu sebarkan, ya. Silakan isi dengan jujur, ya. Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran kali ini? Jadi tahu bahaya tentang merokok, ya. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwa bahaya merokok itu jelas sangat berbahaya bagi kesehatan. Maka dari itu, mari kita tingkatkan kesadaran untuk menjauhi merokok agar badan kita tetap sehat. Kemudian layanan bimbingan konseling kali ini telah selesai. Marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Pertemuan berikutnya nanti kita akan bertemu lagi dengan pembahasan tentang kenakalan remaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.